Oke, ini aplikasi modal nasional teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman yang bilang untuk aplikasi modal nasional ini ada DC lapangannya. Jadi di video ini mari kita bahas ya sama-sama ya. Karena di sini kami mempunyai aplikasi modal nasional yang sudah tidak dibayar sekitar 8 bulan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang aplikasi yang tidak dibayar lagi teman-teman ya, yaitu aplikasi Monas atau modal nasional ya. Jadi di video ini saya akan bahas atau berbagi ya pengalaman gagal bayar di aplikasi modal nasional. Buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Monas, mungkin teman-teman sudah ya panik ataupun yang bertanya-tanya risiko apa sih kalau kalian gagal bayar di aplikasi Monas ini? Apakah sebar data? Apakah ada DC lapangannya? Jadi di video ini kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami. Karena channel kami ini selalu membahas ya atau berbagi tentang pengalaman gagal bayar pinjaman online ya. Baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka aplikasi terlebih dahulu. Oke, sabar dulu teman-teman ya. Jadi di sini saya perlunya buka aplikasi ini biar teman-teman semua yang nonton di video ini biar tahu sih berapa sih tagihannya dan sudah telat berapa hari seperti itu ya. Oke, di sini saya klik seperti ini. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi Monas ya teman-teman, modal nasional atau Monas ya. Ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman yang gagal bayar ya untuk saat ini. Oke, kemudian di sini langsung ke tagihan ya. Oke, nah di sini sudah buka ya tagihan ya. Tagihan 3 juta teman-teman ya. Telah terkena denda, silahkan melakukan pembayaran secepatnya. Jadi ini sudah plus dendanya ya. 3 juta ini plus dendanya sudah. Kemudian untuk bunga ini sudah berhenti. Karena kalau kalian gagal bayar biasanya teman-teman yang bertanya itu, Bang untuk bunganya itu oke, sorry ya, ada iklannya ya. Jadi untuk bunga kapan berhenti Bang dan berapa persen? Jadi untuk bunga itu berhenti kalau kalian sudah lewat 3 bulan ya, seperti itu. Jadi untuk bunga itu kalau kalian masih belum lewat 3 bulan itu tidak akan berhenti. Jadi tetap aja berjalan. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan itu akan berhenti. Ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Dan setiap hari berapa persen untuk bunga? Kalau bunga ya tergantung pinjaman kalian sih ya. Nominal kalian berapa di situ sudah otomatis di aplikasinya akan bertambah. Seperti itu. Oke, kemudian di sini keterlambatan ini 264 hari ya. Jadi sudah berapa bulan ini? 6 7 8 ya. Ya, 8 lebih teman-teman ya. Jadi sudah 8 bulan lebih ya untuk 264 hari ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya untuk aplikasi modal nasional atau Monas ini untuk titik ya. Jadi untuk titik, Bang daerah mana Abang ini ya untuk Monas ini? Kok nggak ada DC atau sebar data misalkan? Ini untuk aplikasinya ini. Ini daerah Jawa Tengah teman-teman ya. Jawa Tengah ya. Jadi untuk aplikasi ini daerah Jawa Tengah. Dan apakah Abang sudah pernah didatangi DC untuk modal nasional? Jadi pertanyaannya di sini tidak, teman-teman. Jadi sejauh keterlambatan 264 hari ini tidak pernah ada yang namanya DC datang ke rumah ya ataupun tim kolektor yang datang ke tempat kerja. Ya. Banyak teman-teman yang bertanya tentang DC Monas atau modal nasional ini ya. Bang, apakah Monas ada DC-nya ya? Jadi jawabannya nggak ada.
Jadi untuk Monas ini belum ada DC teman-teman ya. Jadi buat teman-teman mungkin sekarang ini sudah telat ataupun gagal bayar 1 minggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan yang bertanya-tanya tentang DC ini sebenarnya nggak ada loh teman-teman ya. Meskipun kalian daerah Jawa Barat, Jabotabek itu masih belum ada ya. Jadi jawabannya nggak ada ya. Jadi buat teman-teman yang daerah Jabotabek biasanya itu panik ya. Ya panik, nggak usah takut kalian kalau memang kalian tidak ada dana ya ataupun masih belum mampu bayar, nggak usah panik ya. Bang, saya sudah dapat telepon tadi bang, katanya mau datang. Bang, saya sudah dapat surat ya atau WA kayak gini, katanya sudah ada di perjalanan. Sebenarnya itu hoax ya. Jadi bohong, itu nggak bakalan datang ya. Karena banyak sih teman-teman yang gagal, yang dapat WA, telepon, bahkan dikirim video, bahkan foto DC yang ada di rumah nasabah yang lain, katanya sebentar ini mau datang ke rumah Anda, siapkan dana full. Itu sebenarnya hoax atau hanya modus cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Karena apa? Karena resiko gagal ya seperti itu. Makanya buat teman-teman, kalau kalian gagal ataupun telat bayar di pinjol, yang paling diutamakan itu mental kalian ya. Jadi mental kalian harus kuat ya. Karena kalian dapat WA-WA seperti itu. Contoh, tim kolektor mau datang. Mau datang ke tempat kerja. 30 menit Anda nggak bayar. Ya, kami langsung meluncur ke rumah Anda. Ataupun yang lain lah. Itulah cara-cara penagihan pinjol. Karena pengalaman saya, untuk pertama kali gagal di aplikasi Monas ini memang seperti itu. Makanya saya bilang tadi, kalian harus kuat mental, itu aja sih ya. Nyatanya sampai sekarang ini tagihan berapa ini, 3 juta kan ya, ini sudah lewat 264 hari, aman-aman aja sih. Jadi di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar ya, cuman hanya berbagi sesuai pengalaman. Karena banyak teman-teman yang bertanya, karena masih banyak teman-teman yang bertanya, menanyakan tentang DC ya. Yang ditanyakan itu selalu DC. Jadi aman teman-teman ya. Jadi buat daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini masih aman-aman aja sampai sekarang ya. Itu sepengalaman saya dan sepengalaman teman-teman yang sering sharing ke saya juga sih ya. Jadi apalagi yang di luar Jawa itu tambah aman ya. Karena yang paling rawan sebenarnya kalau gagal bayar itu daerah Jawa sih ya kan. Jadi kalau di Jawa aman ya, apalagi yang di luar Jawa itu lebih aman seperti itu. Jadi untuk aplikasi Monas atau modal nasional ini masih belum dapat informasi kalau ada DC lapangannya ya sejauh ini sampai detik ini ya. Ini pengalaman saya sendiri juga masih belum ada yang namanya DC sih ya. Seperti itu. Jadi untuk DC masih aman-aman aja. Kemudian untuk sebar data bang, ataupun menghubungi di luar Kondar, enggak. Sebenarnya enggak sih, karena yang saya galbay ini enggak ada yang namanya sebar data ataupun menghubungi di luar Kondar, enggak ada. Ya, jadi misalkan teman-teman ada yang dihubungi itu biasanya kalau kalian ditagih ada yang WA, ada yang telepon itu enggak pernah respon, biasanya langsung main blokir kayak gitu, biasanya ada sih. Ya, misalkan teman-teman sudah telat, pasti ada yang nagih atau yang telepon. Itu biasanya diblokir ya, ataupun ya pokoknya ada WA diblokir karena dia takut atau panik. Itu bisa saja terjadi yang namanya menghubungi di luar Kondar seperti itu. Tapi misalkan teman-teman sempat membalas lah istilahnya, ada yang nagih, ya tinggal kalian bilang sih masih belum ada dana kak, masih belum kerja ataupun masih ya cari-cari dana talangan, kayak gitu aman sih sebenarnya. Kenapa? Pengalaman saya sendiri seperti itu, aman sampai sekarang ya. Jadi seperti itulah teman-teman ya, risiko gagal bayar di aplikasi Monas ini. Memang cara penagihannya agak sadis sih. Sebenarnya itu hanya teror-teror saja sih ya, atau gertakan. Dan nggak usah pusing lah ya, risikonya cuman itu aja sih. Makanya sering saya informasikan buat teman-teman subscriber yang gagal bayar. Yang paling utama itu mental ya, mental kalian harus kuat, itu aja sih. Bang, saya ini dapat WA kayak gini, kemudian saya nggak baca, saya hapus karena takut. Nggak usah. Kalau kalian takut seperti itu, kalian akan trauma. Semakin terus-menerus kalian akan ketakutan ya. Belajar kuat mental ya, ada WA balas aja. Itu hanya WA-WA saja kan ya, bukan
gimana-gimana ya. Makanya kuatin mental ya. Kalau sudah kalian mental kuat kalian ya mantap, itu sudah bagus ya. Itu aja sih ya. Jadi aman untuk aplikasi ini dari DC Lapangan teman-teman ya. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa tunggu video-video selanjutnya dari channel kami. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.